Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema tentang dosa lidah. Tetapi saya mau sampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Sehubungan dengan doa puasa raya perdana ya, bersama dengan MTRC. Kalau sebelumnya kami sudah mulai bersama dengan para pendoa gitu ya, dan yang saya rasa ketika kita menjalankan puasa bersama dari tanggal 1 sampai tanggal 7, saya rasakan ada hal yang positif ya untuk kerohanian kita semuanya, atmosfer kerohanian kita semuanya, dan pastinya berdampak positif juga untuk kesehatan kita. Memang tidak mengenakan bagi daging kita, apalagi bagi para sahabat yang pertama sekali melakukan puasa berturut-turut selama 7 hari. Tentu ini tidak membawa tidak memberikan kenyamanan ya bagi daging kita. Tapi percayalah, selain upah yang Tuhan berikan ketika kita beribadah puasa dengan murni, dengan sungguh-sungguh, lalu bermanfaat untuk kerohanian kita dan juga kesehatan kita. Ada lagi yang saya mau tekankan sebagai motivasi ke depannya gitu ya, bahwa akan berbeda nanti, akan berbeda. Ingatlah bahwa akan berbeda pertumbuhan kerohanian kita, keadaan kerohanian kita, kedewasaan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, perubahan karakter kita ke depan. Kalau kita mau lakukan ini dengan setia dan konsisten tiap-tiap bulan, 7 hari pertama setiap bulannya, setiap bulannya, dan kita akan lakukan dengan terus menerus, dan kita akan melihat dampaknya bagi kita, termasuk juga untuk kesehatan kita. Akan berbeda kondisi kerohanian, pertumbuhan rohani seseorang yang memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam membaca firman, dalam berdoa. Demikian juga berdoa memuji Tuhan gitu ya, ber-PPW. Demikian juga lebih berbeda lagi kondisi kerohanian, pertumbuhan kerohanian, dan juga perubahan karakter, kedewasaan rohani orang Kristen yang bertekad, berkomitmen untuk berpuasa sepanjang hidupnya ya, akan dibuat berbeda dengan mereka yang tidak melakukannya. Bahkan dengan diri kita sendiri nanti, saya sudah saksikan ketika akhir 2017 kami berkomitmen untuk memiliki jam-jam doa yang teratur, ber-PPW, berkomitmen baca Alkitab. Itu yang membuat kualitas atau pencapaian rohani setiap orang yang setia bersama dengan diri saya selama 8 tahun dalam pelayanan ini. Tentu saya yang paling lama ya,
di antara kita paling lama rasanya 7 tahun ya 7 tahun atau 6,5 tahun. Itu yang membuat, berkali-kali saya katakan bahwa yang membuat kerohanian seseorang bertumbuh, kemudian menjadi dewasa rohani, perubahan karakter itu semata-mata ditentukan oleh komitmen dirinya. Bukan lamanya kita menjadi orang Kristen, bukan aktifnya kita pelayanan, bukan banyaknya yang kita tahu, gitu ya. Tetapi seberapa kuat kita melakukan bagian kita untuk menjadi pelaku firman, kemudian juga untuk melakukan aktivitas rohani kita. Ya, terlebih kalau dikatakan di bergereja di gereja mana, digembalakan oleh siapa, itu nggak ngaruh. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka khotbah-khotbah yang luar biasa, kemudian juga perkataan-perkataan hamba Tuhan yang diurapi, itu tidak akan pernah bertumbuh di dalam diri kita kalau kita nggak respons dengan baik. Demikian juga saya percaya nanti ke depan, ketika kita melakukan ini dengan kesetiaan dan konsistensi tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, kita akan melihat hidup kita ini diubahkan, semakin bertumbuh secara kerohanian, semakin berubah karakter, dan kita tentu akan berbuah. Kita akan benar-benar berbeda. Memang keinginan daging kita akan dibatasi, ya. Memang harus ada penyalipan daging gitu ya. Tetapi kemudian roh kita akan terus mengalami pertumbuhan, kemudian kerohanian kita semakin memiliki kepekaan gitu ya. Karena Tuhan suka dengan orang yang berpuasa. Bacalah teladan-teladan orang yang berpuasa di dalam firman Tuhan gitu ya. Saya bahkan berpikir bahwa andaikan ya orang-orang Kristen dari dulu, dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, bukan cuma Kristen secara individu, tapi kemudian ditanamkan di dalam keluarga-keluarga gitu ya. Bagaimana mereka hidup dalam doa, pujian, penyembahan disertai puasa, maka akan lahir orang-orang Kristen yang dahsyat, anak-anak yang perkasa seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Rasanya saya sudah pernah juga katakan bahwa saya tak jarang terlebih di waktu yang lalu. Kalau sekarang sih saya batasi, saya jadikan sebagai motivasi gitu ya. Saya selalu ingat gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ayah ibu saya gitu ya, tapi faktanya kami tidak dididik untuk mengenal Tuhan lebih sungguh gitu. Saya tidak menyaksikan aktivitas rohani yang ditanamkan di dalam keluarga kami. Nggak ditetapkan untuk baca firman, tidak ada doa bersama, apalagi doa puasa gitu ya. Hanya ada kalau kami wajib makan malam bersama, yaitu cuman doa bersamanya, itu pun doa bersama untuk makan malam gitu ya. Nah, maka tak heran anak-anak yang dihasilkan itu juga kurang memuaskan ya. Jadi kalau saya perhatikan sekarang kehidupan keluarga saudara-saudara saya, abang kakak saya gitu ya, sangat jauh daripada kerohanian yang sungguh-sungguh, apalagi sampai menggenapi rencana Tuhan di dalam keluarga mereka gitu. Nah, jadi saya sangat antusias, saya sangat bersemangat, saya tetap teguh untuk menetapkan ini menjadi bagian dari par kita gitu ya. Puasa raya ini selamanya gitu. Saya bahkan bersyukur untuk tuntunan yang saya bahkan tidak pernah terpikirkan dahulu gitu ya.
bagaimana kita telah dilatih dulu secara pribadi, secara individu untuk melakukan puasa mandiri gitu ya, sendiri-sendiri. Lalu kemudian saya tinggal organisir kan untuk kita adakan puasa bersama gitu. Saya nggak tahu nanti tuntunan ke depan apalagi, tetapi itu akan sangat bermanfaat bukan cuma untuk kita, tapi untuk komunitas kita, untuk pelayanan di sini, untuk orang-orang kita kasihi, orang-orang kita kenal, kota, bangsa, dan negara kita, karena kita kan berdiri untuk mereka. Nah, bahkan ke depan itu kan karena yang perdana ya. Nanti untuk bulan depan misalnya seperti mendoakan kota, nanti kita mungkin akan mendoakan beberapa kota gitu ya. Dan itu bukan cuma berdampak positif gitu ya, tapi kita akan melakukan lebih banyak lagi, lebih teratur lagi. Kemudian juga kalau selama ini mungkin kita tidak terlalu membagi perhatian untuk mendoakan teman-teman kita. Nah, setelah kemarin ada pokok-pokok doa untuk mendoakan teman-teman kita, orang-orang kita kenal, akhirnya kan kita jadi berpikir ya untuk menyebut nama-nama mereka. Nah, nanti ketika pokok doa itu juga dimunculkan, kita akan berusaha untuk sebutkan nama-nama yang lain. Dan betapa dahsyatnya, akhirnya kan kemudian kita semakin menyelaraskan diri pada kemauan firman Tuhan, di mana kita harus, firman Tuhan berkata kita harus berdoa untuk orang-orang percaya kan. Kalau terjemahan sederhana katakan itu berdoa untuk orang-orang Kristen gitu. Jadi sangat menggairahkan gitu ya. Semua yang terjadi dalam pelayanan ini, kalau bukan karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus, ini sudah nggak ada. Dan Tuhan sangat menghargai setiap kemauan kita, ketaatan kita untuk diajar, untuk baca firman, untuk memuji, menyembah Dia, memiliki jam-jam doa yang teratur, bahkan berpuasa. Lihat aja nanti bagaimana kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena tadi saya katakan kita kemudian semakin selaras dengan perintah firman Tuhan yang kita mendoakan kota, mendoakan orang-orang keselamatan orang-orang Kristen gitu ya. Dan kita akan melihat kita semakin berbeda gitu ya. Jadi saya berharap All MTRC terus bersemangat melakukan itu, selalu berorientasi pada kekekalan gitu. Semua yang kita dilakukan ini tidak pernah sia-sia, ibadah itu banyak manfaatnya, dan kalau kita lakukan dengan setia, dengan konsisten, dengan kemurnian, kesungguhan, dengan kasih kepada Tuhan, upah udah menanti di surga. Itu yang kita kerjakan gitu ya. Ini saya rekaman hari Minggu nih, hari Minggu sore, ini malam, habis doa malam untuk dibagikan hari Selasa, tapi mungkin hari Selasa udah dimuat gitu ya. Jadi tepat pada minggu kedua ini saya mau katakan lagi, gak usah rasa bersalah kalau minggu kedua misalnya mau nikmati dulu gitu ya, dengan hanya puasa setengah hari mungkin, atau puasa dengan air putih mungkin, atau tidak sama sekali berpuasa, terserah gitu ya. Karena kita hidup di dalam daging juga, tapi maksudnya jangan hidup di dalam daging, maksudnya kita ini hidup di dalam tubuh gitu ya. Dan untuk beraktivitas kita juga ada kalanya butuh konsentrasi. Nah, jadi kalau minggu kedua ini lebih sedikit longgar dalam berpuasa, ya silahkan. Nanti minggu ketiga mulai normal puasa mandirinya, kemudian minggu keempat persiapan, lalu nanti pokoknya setiap tanggal 1 lah, 1 sampai tanggal 7 setiap bulannya kita akan puasa bersama gitu ya. Saya rasakan ada hal yang berbeda di dalam kerohanian kita. Tadi saya katakan mungkin daging kita kayak ya itu tadi dibatasi, disalibkan gitu ya. Nggak enak bagi daging kita, tapi baik bagi roh kita. Itu yang
Kalau nanti kita lakukan tiap-tiap bulan akan rasakan berbeda, ada sesuatu yang berbeda di dalam kerohanian kita, dan itu yang membuat kita kuat, gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya pribadi sih dengan adanya jam-jam doa pribadi yang teratur ya, apalagi nanti kita akan lakukan doa puasa raya ini terus gitu ya, akhirnya kita juga lebih memiliki alokasi manajemen waktu yang lebih terkelola, lebih teratur nanti gitu. Jadi kalau sudah tahu, oh nanti kami kan setiap awal bulan ada puasa raya gitu, jadi sebelum masa itu ada pekerjaan, aktivitas yang harus memerlukan fokus gitu ya, bisa diselesaikan dulu. Nah nanti ketika masuk puasa raya lebih diutamakan ibadahnya. Habis itu makanya kasih kelonggaran gitu ya, minggu kedua silahkan lebih longgar, fokuskan untuk pekerjaan yang mungkin memerlukan fokus gitu ya, karena kita juga harus nikmati semuanya, tapi tentu tidak benar-benar hidup dalam daging ya gitu ya, tapi kita menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Nah, dan saya mau katakan juga seperti rekomendasi video yang saya tonton hari ini sangat memberkati gitu. Saya sangat suka orang-orang para hamba Tuhan yang mereka itu nggak begitu disorot oleh kamera, mereka nggak ada YouTube channel, mereka nggak begitu terkenal namanya, tapi mereka luar biasa. Nah ini nanti kategori hamba Tuhan seperti ini nanti yang mencengangkan hati kita gitu ya, namanya nggak dikenal tapi nanti Tuhan sangat mengenal mereka gitu ya, karena saya bisa rasa orang-orang yang benar-benar murni, sungguh-sungguh sama Tuhan, dan urapannya itu beda, sekalipun mereka nggak punya nama ya di sosial media gitu ya, tapi mereka betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Tadi saya dapatkan pelajaran gitu ya, dia bagikan tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub gitu ya. Kenapa kemudian Abraham ini seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, salah satu loh yang merupakan sikap hidup daripada Abraham adalah dia kan pribadi yang suka membangun mezbah. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, baik yang korban pujian juga tidak tanggung-tanggung yang bernilai materi ya, ternaknya gitu ya. Nah itu menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang tadi saya katakan, kita dengan membangun mezbah setiap hari, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur, berdoa, itu menjadi dupa yang harum, persembahan-persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan dikatakan pada video itu, sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang personal. Kenapa kemudian Tuhan berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub gitu ya. Sebetulnya hal lain juga terjadi, seperti misalnya hambaku Musa, hambaku Samuel, hambaku Ayub gitu ya, karena mereka itu mengenal Tuhan secara personal. Dan salah satu tahap di mana seseorang kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah dia memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam membangun mezbah. Nah itu yang diajarkan di TRC. Lalu hamba Tuhan ini berbicara tentang Yakub yang bergulat melawan Allah. Di sini melawan Allah bukan berarti berseberangan dengan Allah ya, tapi lebih menggambarkan bagaimana dia bergumul ingin mendapatkan Tuhan gitu. Nanti lihat di rekomendasi video, judulnya Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub gitu ya. Nah dia katakan bahwa untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kalau Abraham kan ada mezbah, kemudian juga Ishak punya cerita tersendiri. Yakub dia bergulat dengan Tuhan, itu sebuah upaya yang semalam-malaman dia berusaha untuk menjangkau Tuhan. Nah, dikatakan bahwa kalau mau dapatkan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita harus melakukan upaya yang lebih ya. Jadi makanya kalau ada orang Kristen yang misalnya doa seperlunya, doa seadanya,
doa sesukanya, gak merasa perlu bayar harga untuk berpuasa gitu ya, maka tak heran kekristenannya juga akan biasa. Saya katakan bahwa perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membuat kita tetap kuat dalam mengiring Dia. Dan orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus itu sendiri seorang yang tadinya menganiaya jemaat, kemudian malah membangun jemaat, berubah 180 derajat, berubah karakter, berubah semuanya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang Kristen juga seperti itu. Akan berbeda. Orang Kristen, sekalipun dia di gereja harismatik, gereja tepuk tangan, berbahasa roh, bahkan melayani sekalipun, kalau dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karakternya itu nggak bisa berubah. Susah diubahkan. Dan merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, itu juga akan membuat segalanya yang kita lakukan, termasuk berpuasa, itu menjadi nikmat gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita terkait dengan puasa raya kita gitu ya, itu diperlukan upaya kita untuk bagaimana kita bisa berpuasa, tidak makan dan minum, lalu mendisiplinkan diri kita bahwa saya mau berpuasa puasa utuh gitu ya, puasa total gitu ya, full fasting sampai jam 12 misalnya. Bahkan saya akan berusaha sampai jam 3. Kita kan kalau sore itu paling cepat jam 3. Itu kan menunjukkan kesungguhan hati kita. Itu namanya upaya ekstra yang kita mau tunjukkan sama Tuhan. Sekarang ikuti pola pikir saya yang diberikan pengertian, saya percaya dari Roh Kudus gitu ya. Ketika Musa berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka harus hadapi dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian gitu ya, melawan bangsa-bangsa yang di sekitarnya gitu ya, menundukkan bangsa-bangsa itu. Tuhan suruh Musa mengangkat tangan sampai tangannya kan pegal gitu, sampai ditopang oleh Harun gitu. Nah, itu sebetulnya apa fungsinya sih gitu? Kok kan tidak berdampak apa-apa secara akal manusia gitu. Kok sampai segitunya, sampai dia sore hari dia harus tangannya sampai pegel gitu di mengangkat tangan. Itu namanya Tuhan melihat kesungguhan hati kita juga dari bahasa tubuh kita. Kadang kalau kita pikir, aduh ngapain sih, misalnya dari hari pertama sampai hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu, bahkan kalau nanti one day kita ada tuntunan untuk berpuasa 21 hari gitu ya, kan udah doa pagi, udah doa siang gitu, masa sepanjang hari berdoa terus? Kan udah ibadahnya, boleh dong buka gitu. Tetapi perhatikan bahasa tubuh yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sungguh-sungguh loh Tuhan, aku serius dan aku belum mau menyentuh makanan dan minuman. Itu akan menggerakkan hati Tuhan. Itu namanya sikap yang dinilai oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir ya udah doa, misalnya doa siang ya, misalnya kayak saya supaya nggak terlalu capek ya, supaya nggak terlalu lelah, misalnya doa puasanya jam 2 atau jam 3 gitu. Kadang saya tetap ikuti jam 1 atau setengah 2 gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu, saya setengah jam lagi pujian penyembahan, betul-betul doa puasa gitu. Nah, kadang kalau misalnya udah doa puasa jam 1 atau setengah 2, udah selesai, masih ada waktu misalnya setengah jam lagi, saya tetap disiplinkan diri saya, pokoknya jam 3. Itu melatih kedisiplinan diri dan menunjukkan komitmen sama Tuhan, bahwa saya perlihatkan diri saya, Tuhan, bahwa saya nggak makan dan minum sebagai bukti kesungguhanku sampai jam ini. Dan itu dilihat oleh Tuhan gitu. Jadi jangan merasa sia-sia, ngapain sih kayak melaparkan diri gitu ya. Bukan.
bahasa tubuh itu dinilai oleh Tuhan, sikap fisik kita itu diperhatikan oleh Tuhan, gitu ya. Dan saya bersyukur untuk ketaatan MTRC, dan saya berharap ke depan berpuasanya, kalau memang tidak ada kendala medis atau ada hal-hal yang di luar kendali kita, gitu ya, berharap setiap kita lebih menyatu, ya, minimal setiap orangnya itu berpuasa sampai jam 12 gitu ya, itu minimal loh. Nah, tapi kalau memang ada hal yang memang nggak bisa dihindari, ya diganti. Kayak kemarin kan konsisten ya, Buan rasanya Buan keluar makan ya, selain karena libur, karena baru tahu karena ulang tahun itu kali ya, makan di luar sama keluarga. Buan bilang permisi, nanti hari Senin mau makan siang ya sama keluarganya gitu. Akhirnya diganti 7 hari sampai hari Selasa gitu, hari Senin atau ya begitu deh, pokoknya sampai 7 hari jadinya gitu. Nah, itu juga kita mulai belajar untuk mendisiplinkan diri, berkomitmen. Itu bagian daripada pertumbuhan rohani. Jadi kalau orang itu nggak mau mendisiplinkan dirinya, melatih dirinya, nggak punya komitmen yang kuat, ya itu juga berpengaruh pada pertumbuhan rohaninya, gitu ya. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa apa yang kita lakukan ini saya selalu berdoa untuk semua MTRC yang berpuasa gitu ya. Saya topang dengan doa saya supaya Tuhan kuatkan mereka, MTRC yang berpuasa, mampukan mereka, berikan mereka semangat untuk melakukannya. Bahkan aku berdoa, saya berkati supaya mereka mengalami lompatan, terobosan rohani, dan kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Saya topang itu dalam doa-doa saya, gitu ya. Nah, jadi berharap ke depan kita lebih menyatu lagi untuk melakukannya, gitu ya. Jadi yang tadi saya ulangi lagi, bahwa apa yang kita lakukan dengan par kita, dengan puasa kita, itu erat hubungannya dengan menunjukkan kesungguhan sama Tuhan. Karena kita yang harus tunjukkan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan dirinya ditemui. Tuhan melihat kesungguhan hati dan sikap tubuh kita, fisik kita, untuk menunjukkan kesungguhan sama Tuhan. Ya, tapi mereka yang berpikir ya udah cukup seadanya, gitu ya, ya terimalah pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan rohani yang seadanya, gitu. Hidup hanya sekali, dan kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan itu untuk menjadi maksimal dalam hidup, gitu ya. Nah, yang saya mau bagikan pada sharing kali ini sebetulnya bukan hal yang biasa, bukan hal yang sesuatu yang bahasanya gimana ya, bukan sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, dan itu juga udah saya singgung kemarin tentang perkataan, gitu ya. Nah, tapi saya diberkati ketika membaca firman ini lagi dengan versi yang sederhana, dan saya mau bekali kita untuk sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, gitu ya. Saya baca di Yakobus 3 ayat 4, terjemahan sederhana Indonesia 3. Begitu juga dengan kapal, meskipun ukurannya amat besar dan memerlukan tenaga angin yang kuat untuk melaju, tetapi yang mengendalikan kapal besar itu hanyalah sebuah kemudi kecil, dan orang yang memegang kemudi itulah yang menentukan kemana kapal itu pergi. Demikian halnya dengan lidah. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh, kita bisa memakainya untuk menyombongkan diri dan menciptakan kekacauan besar. Biarpun kecil, lidah dapat merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Nanti baca selengkapnya ya. Saya hanya tekankan selanjutnya yang saya bold, gitu, bahwa memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api, karena semua kejahatan di dunia ini seolah tersimpan dalam lidah kita. Tentulah bukan lidah kan hanya alat, tapi kan kembali kepada hatinya. Sebab apa yang meluap dari sebab apa yang keluar dari
dalam perkataan kita itu kan meluap dari hati gitu ya. Tapi lidah ini kan menjadi alatnya gitu. Begitu pula dengan seluruh hidup kita tercemar karena lidah itu di akhirnya. Lalu Yakobus 3:9, lidah itu begitu cepat berbalik, sebentar memuji Allah Bapa, kemudian mengutuk orang lain, padahal orang lain itu juga ciptaan Allah yang mau mencemarikan sifat-sifatnya. Berarti dengan mulut yang sama kita memuji Allah sekaligus mengutuk sesama. Saudara-saudaraku, janganlah kita seperti itu. Nah, yaitu Matius 7:20, saya ambil dari terjemahan baru. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini kan kita sudah hafal dari modul kita juga. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Nah, jadi mudah dari buahnya kita akan melihat siapa orang itu. Buah ini adalah buah perkataan, buah pemikiran, buah perbuatan, yaitu tindakannya gitu ya. Jadi kalau kemarin kan saya singgung, saya terlihat gitu ya, saya tentunya tidak pernah alokasikan waktu untuk menyaksikan video yang semacam ini ya, gitu ya. Jadi saya hanya lihat sekilas gitu ya, bagaimana prihatinnya melihat seorang oknum hamba Tuhan, saya nggak boleh sebutkan namanya, supaya tidak jatuhnya menghakimi atau mencemarkan nama orang. Tapi saya hanya bawa fakta, dan itu yang saya lihat itu adalah hanya salah satu, dan itu bukan sesuatu yang baru buat kita. Tetapi saya mau katakan buat kita bahwa firman Tuhan katakan kita nggak boleh seperti itu. Orang Kristen yang sudah diubahkan, yang betul-betul menjadi pelaku firman ya, orang yang betul-betul mengalami kuasa ibadah. Yakobus 1:26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Ini keras tapi ini baik. Jadi ini sebetulnya mengerikan ya, karena dikatakan seperti ini, ada orang menganggap diri beribadah tapi nggak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya dan ibadahnya sia-sia. Kenapa saya katakan lebih mengerikan lagi? Ada orang yang lidahnya dipakai bukan cuma untuk beribadah, tapi memberitakan kebenaran firman. Kemarin juga saya katakan, yang kemarin ya, ada orang itu pun orang itu saya rahasiakan namanya. Saya sore-sorenya, besoknya gitu ya, saya bukan berarti mengingat-ingat, tapi kemudian prihatin gitu ya. Maksudnya gini, ibu itu terhadap orang yang tidak dikenalnya saja, dia tuh begitu bisa menyimpan kemarahan yang teramat sangat gitu. Bisa mengeluarkan perkataan, kamu tuh dicuci otak sama Atta Sorbunggu gitu ya, sharing videonya banyak-banyak gitu. Nah, padahal saya nggak pernah saya komunikasi dengan dia, dan rasanya nggak berteman dengan dia gitu ya. Saya hanya berpikir gini, biasanya gini, orang dekat kita, orang yang kita sayang, yang kita kasih, siapapun statusnya gitu ya, yang menyebabkan marah gitu ya, yang membuat gini, sikap orang yang terdekat itu kan biasanya paling mengecewakan ya, ngerti kan ya. Kita lebih mudah memaafkan orang lain kan, daripada orang yang kita sayang, orang kita percaya, orang kita dekat kita atau saudara kita. Nah, yang saya pikirkan kasihan sekali ibu ini adalah bahwa dengan dosa orang, dengan ketidaksukaan terhadap orang lain aja dia begitu murkanya itu menyala-nyala gitu ya. Saya sangat khawatir terhadap orang-orang lingkungan terdekatnya, dia bisa menyimpan kebencian dan tidak mengampuni. Dan di akun pribadi yang dia berbagi firman. Demikian juga oknum hamba Tuhan tersebut.
nanti kalau saya baca ayatnya itu terlalu lama ya, tapi saya katakan saja bahwa segala sesuatu yang datang dari Roh Allah itu, dia itu menciptakan namanya perdamaian. Nah, perkataannya yang mendamaikan, yang membangun, yang memotivasi gitu ya. Nanti kalau sempat saya taruh juga di Capas, tapi itu yang saya baca hari-hari ini dari kitab-kitab Petrus, Yakobus gitu ya, di Galatia, dari terjemahan sederhana yang membuat saya sangat nikmat untuk membacanya. Kan ini kan surat-surat sebetulnya, jadi sama layaknya dengan surat, kita nulis surat kalau zaman surat dulu. Jadi saya lebih menikmati baca kayak gitu, lebih hidup. Kenapa dikasih ayat-ayat itu kan supaya bisa menunjukkan bagian yang mana gitu kan, tapi awalnya aslinya kan kayak surat gitu. Nah, jadi kalau buah perkataan seseorang akhirnya menimbulkan kebencian ya, Alkitab katakan kalau kita mengucapkan perkataan yang fitnah gitu ya, yang menjelekkan orang lain, akhirnya kan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dan itulah itu adalah sikap hati atau alat yang dipakai oleh si jahat untuk mencemarkan orang Kristen gitu ya. Buktinya secara sederhana, para sahabat bisa lihat kan di komentar-komentar, kolom komentar video-video yang model seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Polarisasi Kristen. Kemudian ada yang ikut terpancing menghujat yang sama dengan dirinya, kemudian menghakimi, memfitnah, menjelekkan. Itu tidak berasal dari Roh Allah, titik. Nah, jadi kita bisa mengenali orang dari buahnya. Kenapa tadi keluar perkataan dari diri saya mengerikan adalah karena justru ternyata, karena justru faktanya sikap-sikap yang seperti ini lahir dari yang kelihatannya rohani, yang tahu banyak firman dan yang kemudian melayani. Dia tidak bisa mengekang lidahnya. Nah, peringatan pertama buat kita adalah supaya kita nggak seperti itu. Saya sangat percaya sih 90 atau 90 sampai 95% kita yang di MTRC ini, atau mereka yang sudah lama di dalam pelayanan ini, saya yakin mereka mungkin sekitar 70-80% sudah diubahkan dan tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, yang menyakiti hati orang, yang menyerang, yang gosip. Dulu sih ketika pertama kali pelayanan ini ada, belum ditemukan orang-orang yang dewasa rohani, gosip itu ada, fitnah itu ada. Tetapi kita semakin mengenal Tuhan, kita harus bisa menyaksikan diri kita. Kita harus betul-betul berbeda. Gak pantas kita kemudian menaikkan puji-pujian, menaikkan doa, menaikkan syafaat untuk orang-orang kita kasih, untuk pokok-pokok doa yang ada, untuk bangsa, untuk negara. Tetapi kita punya kehidupan yang ganda, kok kayaknya kita masih suka gosip ya. Kita masih ikut nimbrung di grup atau komentar-komentar yang model seperti itu. Itu ada something wrong. Masih ada yang belum beres dengan orang ini. Masih suka menonton konten yang sifatnya perdebatan, perpecahan, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itu kan tidak membangun. Berarti sebetulnya di dalam dirinya itu masih punya selera yang sama. Nah, itu. Jadi jangan kita seperti itu. Saya bagikan ini di masa yang tenang, supaya dibekali. Terima firman yang saya bagikan hari ini. Dikatakan bahwa karena itu terimalah firman itu dengan lembut, supaya itu akan berkuasa menyelamatkan kita. Bahkan di ayat yang sudah kita biasa dengarkan, kalau nggak salah di 2 Timotius ya, 2 Timotius 3:16 ya kalau nggak salah, itu akan mengubahkan perilaku kita. Hanya ketika kita menerima firman itu dengan lembut di hati, kita mau melakukan, itu akan mengubahkan kita. Jadi itu yang harus, salah satu yang harus kita bisa saksikan di dalam diri kita. Sudah tidak lagi yang namanya
keluar perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan amarah, kebencian, itu jangan lagi. Kalau enggak, firman Tuhan berkata sia-sia semuanya. Kita seolah beribadah, bahkan berpuasa, ngapain menyiksa diri, tetapi kemudian kita menipu diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Di ILT3 katakan jangan menipu, jangan tertipu kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya, lebih hari-hari bahasanya, tidak bisa mengendalikan lidah kita, berarti kita kita menipu diri kita sendiri dan ibadah kita sia-sia. Oke? Jadi kita mau belajar, dan saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Memang dulu sih nggak terlalu frontal ya, kayak orang yang suka berdebat gitu. Tapi adalah dulu ketika tahun-tahun pertama pelayanan ini, ada di hati itu kayak mau membalas jahat dengan yang jahat. Tapi oleh proses waktu menundukkan diri kepada firman Tuhan, itu betul-betul sesuatu yang udah terlepas, ya, nggak lagi yang namanya balas jahat dengan yang jahat gitu ya. Itu salah satu ciri orang yang udah diubahkan dengan firman, menjadi pelaku firman yang hidup dalam kuasa ibadah dan ciri MTRC gitu ya. Lalu pesannya juga dari sini, dari firman ini adalah ini menjadi patokan untuk menilai. Entah dia suka posting rohani, entah dia melayani, memberitakan firman, bahkan ya memiliki karunia, ya. Tapi kalau perkataannya tidak membangun, perkataannya akhirnya cenderung mencemarkan banyak orang, memfitnah, menjelekkan orang, itu tidak berasal daripada Roh Allah. Dan untuk kategori orang seperti inilah yang saya percaya salah satunya nanti Tuhan berkata, engkau pembuat kejahatan. Dan kita nggak mau seperti itu, karena kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Kita harus betul-betul bebas dari hal-hal yang jahat, perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, perbuatan yang jahat. Itu yang kita mau terus berdandan. Kita dibasuh dengan firman itu, dan kita berbeda. Kita harus bisa dengan sadar menyaksikan perbedaan diri kita dari tahun ke tahun, bukan untuk menyombongkan, tapi harus melihat bahwa ada nggak kuasa ibadah itu di dalam hidup saya, gitu ya. Kiranya pesan firman Tuhan yang luar biasa ini terus mengubahkan kita. Dan juga peringatan yang lain, hanya karena orang bisa menerima dengan hati yang lapang, dengan lembut untuk setiap firman Tuhan apapun itu, itulah yang kemudian mengubahkan hidupnya dan menyelamatkan hidupnya, gitu ya. Makanya saya selalu berfokus pada firman, apa kata firman, gitu ya, sampai saya baca dengan berbagai versi supaya itu semakin memperkaya, mengubahkan, membentuk diriku seperti firman itu. Karena yang saya kejar sebetulnya bukan pelayanan, tapi bagaimana hidupku, itu doa saya. Bagaimana hidupku hidup dalam kebenaran setiap hari, hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian, hidup dalam iman. Itu yang aku pertahankan, karena saya percaya formula hidup seperti ini menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Ini saja sharing saya mau bagikan untuk kita. Tetap bersemangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.